Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nur Hayati Siregar dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3, kelas AK605, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam rangka ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian akuntansi. Sebelum lanjut pada pembahasan, izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 orang. Ada Bagus Pribadi Hermawan, Farhan Febrianto, Firdaus Ratnakumala, saya sendiri Mahayu Dwistianingrum, kemudian Farhan Ferdiana, Torik Maulana, Zuardi Syahputra, dan Asobri Abdianto. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk poin 1.1 yaitu latar belakang. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance serta akuntabel menuntut hadirnya sistem pengendalian internal yang andal di setiap entitas sektor publik. Di Indonesia ini, komitmen untuk mewujudkan efektivitas pengendalian tersebut dimanfaatkan tentang sistem pengandalian intern pemerintah atau SPIP. Dalam kerangka SPIP, aparat pengawas intern pemerintah atau APIP pada kementerian atau lembaga memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengawal transparansi dan efisiensi keuangan negara. Pada tugas dan fungsi APIP meliputi penyelenggaraan audit, review, evaluasi, pemantauan, serta pelayanan konsultasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta juga kebijakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digitalisasi proses audit menjadikan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, yaitu salah satunya inovasi teknologi yang mulai banyak diadopsi dalam proses bisnis pengawasan, yaitu cloud computing. Cloud computing memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, serta pengaksesan data dan dokumen audit secara terpusat, fleksibel, dan real-time melalui jaringan internet tanpa dibatasi oleh hambatan infrastruktur fisik. Pemanfaatan platform berbasis cloud ini seperti Google Drive, data pengawasan terintegrasi, dan aplikasi e-audit juga dapat berpotensi meningkatkan efisiensi kerja dan juga mempercepat proses pelaksanaan pengawasan. Ada tantangan keamanan data audit dan regulasi kerahasiaan dokumen negara yang menghambat dalam penerapan cloud computing ini, sehingga kontribusi real ini belum jelas. Dengan ketiadaan kontribusi yang tergambar secara jelas dan menyeluruh dari pemanfaatan cloud computing ini terhadap efektivitas pengawasan intern APIP menjadi inti permasalahan ini. Berdasarkan gap fenomena dan gap penelitian tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menguji secara empiris besarnya pengaruh penggunaan cloud computing terhadap efektivitas pengawasan intern APIP melalui pendekatan mixed method sebagai metode utamanya. Pengujian ini diharapkan dapat membuktikan secara rinci dan ilmiah apakah pengadopsian teknologi komputasi awan ini benar-benar mampu meningkatkan pencapaian tugas pengawasan intern secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah rumusan masalah, Bu. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini itu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah penerapan dan pemanfaatan teknologi cloud computing oleh API pada KL pemerintah pusat itu belum diketahui secara pasti tingkat optimalisasinya, sehingga kontribusinya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan intern belum tergambar secara menyeluruh. Lalu yang kedua, besarnya pengaruh penggunaan cloud computing terhadap efektivitas pengawasan intern APIP pada KL pusat itu belum banyak diuji secara empiris, sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut masih perlu dibuktikan melalui pendekatan kuantitatif. Lalu yang ketiga, persepsi, manfaat, dan juga kendala yang dihadapi APIP dalam menerapkan cloud computing untuk mendukung efektivitas pengawasan intern belum banyak digali secara mendalam, sehingga diperlukan penelusuran kualitatif melalui wawancara dengan narasumber terkait guna memperkaya dan memperkuat temuan kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Pribadi. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait batasan masalah pada penelitian kali ini. Dalam penyusunan penelitian kali ini, batasannya yakni menggunakan sampel sebanyak 40 responden. Untuk responden sendiri, pada penelitian ini merupakan pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai APIP pada kementerian atau lembaga di pemerintah pusat. Objek penelitian tersebut dipilih karena auditor pada kementerian atau lembaga negara yang disebut juga sebagai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas intern melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pelayanan konsultasi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asobri Abdianto dari kelompok 3. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami uraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis penerapan dan pemanfaatan teknologi cloud computing oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP pada kementerian atau lembaga pemerintah pusat. Cakupannya sendiri yaitu meliputi 6 hal. Yang pertama, tingkat pemanfaatan sistem berbasis cloud. Yang kedua, kemudahan akses dokumen. 3, percepatan proses audit. Yang keempat, keamanan data audit. Dan yang kelima, kemudahan kolaborasi antar auditor. Dan yang keenam, peningkatan efisiensi pekerjaan pengawasan. 6 aspek inilah yang akan menjadi indikator variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk tujuan yang kedua, yaitu menguji secara empiris seberapa besar pengaruh penggunaan cloud computing terhadap efektivitas pengawasan intern APIP. Pengujian ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan analisis structural equation modeling berbasis partial least square atau SEM-PLS. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu menggali persepsi, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi APIP dalam menerapkan cloud computing. Bagian ini bersifat kualitatif dan berfungsi memperkaya serta memperkuat interpretasi atas temuan kuantitatif tadi. Jadi angka yang sudah diperoleh tidak berdiri sendiri, tetapi bisa dijelaskan oleh pengalaman auditor di lapangan. Untuk keseluruhan, ketiga tujuan ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi teknologi cloud computing terhadap pencapaian tujuan pengawasan, baik dari sisi bukti statistik maupun dari sisi pengalaman praktis oleh auditor sendiri. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Em, Baik, saya Firdaus Ratnakumala. Untuk yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, dari penelitian ini memiliki 5 manfaat utama. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan bukti empiris mengenai penggunaan cloud computing dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern sektor publik. Lalu yang kedua, bagi APIP, memberikan gambaran mengenai manfaat, kendala, dan kebutuhan pengembangan cloud computing dalam audit, review, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Lalu yang ketiga, bagi kementerian atau lembaga pemerintah pusat, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperkuat tata kelola teknologi informasi, infrastruktur, kompetensi digital auditor, serta keamanan dan perlindungan data. Lalu yang keempat, manfaat bagi kebijakan pengawasan pemerintah. Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam transformasi digital pengawasan intern untuk meningkatkan efisiensi, akses informasi, kolaborasi, kualitas dokumentasi, dan ketepatan waktu pengawasan. Lalu manfaat yang kelima adalah bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian terkait digitalisasi pengawasan intern, cloud computing, transformasi digital APIP, dan efektivitas audit internal sektor publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama ini pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan data kualitatif atau kita biasanya sebut dengan mixed method dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen yakni penggunaan
computing terhadap variable dependent, yaitu efektivitas pengawasan intern APIP. Melalui pengujian hipotesis berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden. Nah, data kualitatif yang digunakan itu berfungsi sebagai pendukung untuk memperdalam interpretasi hasil pengujian kuantitatif tadi sebelumnya. Nah, mengingat konteks pengawasan intern pemerintah memiliki dinamika birokrasi dan kelembagaan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui data numerik semata, teknik analisis data pada penelitian ini mengoperasionalkan pendekatan struktural equation modeling berbasis partial least square atau SEMPLS. Nah, jenis dan sumber data yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama data primer, itu berupa kuesioner kepada pegawai atau auditor atau pejabat fungsional APIP Kementerian Lembaga Pemerintah Pusat yang menggunakan sistem berbasis cloud computing. Lalu data kedua adalah data sekunder. Ini diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur review, meliputi jurnal ilmiah nasional dan juga internasional. Baik itu buku, peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah salah satunya ya, itu seperti peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi yang kami gunakan adalah API pada kementerian lembaga pemerintah pusat yang seluruhnya menggunakan cloud computing. Lalu tekniknya yaitu non-probability sampling dengan purposive sampling. Lalu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah itu APIP KL Kementerian Pusat. Lalu yang kedua itu aktif menggunakan cloud computing. Dan juga yang ketiga adalah pengalaman kerja minimal 1 tahun. Kemudian banyaknya responden itu sudah kita tetapkan sekitar 40 responden. Next. Oke, mungkin dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mahidu Istianingrum yang akan menyampaikan poin 2.1 mengenai landasan teori. Nah, dalam penelitian kami ini, kami menggunakan 2 pilar teori utama untuk menjelaskan bagaimana teknologi informasi itu diadopsi dan mempengaruhi kinerja pengawasan sektor publik. Yang pertama yaitu secara fondasi teoritis, kami menggunakan teknologi acceptance model atau TAM yang dikembangkan oleh Davis pada penelitiannya tahun 1989. Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan real suatu teknologi oleh auditor APIP itu sangat ditentukan oleh 2 konstruk fundamental, yaitu yang pertama perceived usefulness atau persepsi kemanfaatan, yaitu sejauh mana auditor ini dapat meyakini bahwa sistem cloud dapat meningkatkan kinerja pengawasan mereka. Kemudian yang kedua, perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan, yaitu suatu keyakinan bahwa teknologi ini tuh praktis dan tidak memerlukan usaha administratif yang mempersulit kerja dari tim audit atau tim APIP. Nah, dengan TAM, kita memahami bahwa keberhasilan digitalisasi pengawasan itu bukan hanya soal ketersediaan aplikasinya, tapi juga bagaimana kegunaan dan kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh para auditor di lapangan. Nah, kedua, kami bersandar pada teori sistem informasi, di mana teori ini menekankan bahwa kualitas, ketepatan, akurasi, dan integrasi informasi itu sangat menentukan efektivitas proses bisnis suatu organisasi. Dalam konteks instansi pemerintah, ketersediaan informasi yang real-time itu sangat krusial bagi APIP untuk menyelenggarakan fungsi pengendalian dan memberikan rekomendasi yang tepat waktu. Nah, kemudian untuk kerangka kerja cloud, menurut Mel dan Grace dalam penelitiannya, komputasi awan atau cloud computing itu hadir sebagai bentuk sistem informasi modern. Nah, didefinisikan sebagai model yang memungkinkan akses jaringan yang praktis sesuai kebutuhan atau on demand terhadap kumpulan sumber daya komputasi terkonfigurasi secara cepat dengan upaya pengelolaan yang minimal.
Nah, NIST itu eh, tadi penelitian dari Mel dan Grace itu merujuk ke NIST ya. Kemudian NIST itu menerapkan 5 karakteristik utama. Yang pertama yaitu on-demand self-service atau layanan mandiri sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, broad network access atau akses jaringan yang luas. Yang ketiga, research pooling atau penggabungan sumber daya komputasi. Kemudian yang keempat, rapid elasticity, yaitu elastisitas kapasitas yang cepat. Dan yang terakhir yaitu measured service atau layanan yang terpantau dan terukur. Nah, untuk mendukung aktivitas pengawasan internal APIP, itu terdapat 3 model layanan yang dapat dimanfaatkan. Yaitu dari sisi model implementasi ya. Yang pertama itu software as a service atau SaaS, di mana aplikasi siap pakai untuk auditor. Misalnya seperti yang disebutkan ya Google Drive, e-audit, kemudian ada juga repository seperti itu. Kemudian yang kedua platform as a service atau PaaS itu platform terintegrasi untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi pengawasan. Dan yang terakhir ada infrastruktur as a service atau IaaS itu sewa infrastruktur komputasi dasar seperti server atau penyimpanan data rahasia. Nah, terakhir, dari sisi penerapan atau deployment, itu terdapat 4 model yang dapat dipilih, yaitu private cloud, itu digunakan eksklusif ya oleh satu instansi APIP. Kemudian community cloud, itu dipakai bersama beberapa instansi yang. Kemudian public cloud itu tersedia khusus untuk umum, misalnya kayak Google Drive gitu ya, yang aksesnya itu public gitu. Kemudian hybrid cloud itu kombinasi 2 atau lebih jenis tadi cloud dari jenis cloud yang telah disebutkan. Seperti itu. Nah, dalam lingkungan pemerintahan, pemilihan model penerapan ini sangat krusial karena APIP harus mempertimbangkan aspek keamanan informasi, kontrol akses, dan karakteristik data pengawasan yang kebanyakan kan kalau ini kan bersifat rahasia negara ya, seperti itu. Demikian pemaparan terkait dengan landasan teori. Penelitian kami selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual dan juga hipotesis penelitian. Jadi kerangka konseptual ini menganalisis pengaruh penggunaan cloud computing sebagai variabel independennya atau variabel X-nya terhadap efektivitas pengawasan intern aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, yaitu sebagai variabel dependennya atau variabel Y-nya. Untuk indikator penelitiannya terdapat kami diukur melalui 6 indikator utama, yaitu sebagai instrumen pada kuesioner penelitian, yaitu pada X1, yaitu pemanfaatan sistem berbasis cloud, yaitu ini adalah tingkat penggunaan sistem atau aplikasi berbasis cloud, misalnya adalah Google Drive atau repository data terintegrasi dan pelaksanaan tugas audit internal. Untuk S2-nya yaitu kemudahan akses dokumen, yaitu adalah tingkat kemudahan auditor dalam mengakses dokumen audit tanpa dibatasi tempat dan juga waktu. Untuk variabel X3-nya yaitu percepatan proses audit, yaitu sejauh mana cloud computing ini mampu mempersingkat durasi dan juga tahapan pelaksanaan pengawasan. Untuk X4-nya yaitu keamanan data audit, di mana keandalan dan tingkat keamanan sistem cloud dalam menyimpan dokumen serta data pengawasan yang bersifat rahasia. Untuk X5-nya kemudahan kolaborasi, di mana kemudahan kolaborasi dan kerjasama tim antara auditor maupun dengan unit kerja yang diawasi. Untuk X6-nya, yaitu peningkatan efisiensi pekerjaan, seperti efisiensi sumber daya, waktu, dan juga biaya operasional dalam pekerjaan audit. Untuk efektivitas pengawasan internal APIP atau variabel Y-nya, untuk variabel Y1, penyelesaian pengawasan tepat rencana, yaitu ketepatan waktu penyelesaian
Yang untuk Y2-nya yaitu pemberian nilai tambah, di mana yaitu kontribusi nyata hasil pengawasan dalam memberikan rekomendasi yang bernilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Untuk variabel Y3-nya adalah tindak lanjut rekomendasi, yaitu kemudahan dalam pemahaman dan kejelasan rekomendasi sehingga dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh unit kerja. Untuk Y4 yaitu peningkatan pengendalian internal, yaitu peran pengawasan dalam memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan instansi. Untuk variabel Y5-nya efektivitas pengawasan keseluruhan, yaitu capaian efektivitas pengawasan internal secara umum dan menyeluruh. Untuk perumusan hipotesis penelitian yaitu di mana kami mengambil H1 yaitu penggunaan cloud computing berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan internal APIP dengan kriteria pengujian hipotesis kuantitatif yaitu hipotesis 1 dinyatakan diterima apabila nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96 dan juga p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05. Untuk koefisien jalur memberi arah hubungan bertanda positif. Untuk verifikasi kualitatif, hasil statistik tersebut diperkuat dengan penyediaan narasi deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara hasil wawancara mengenai pengalaman, manfaat, dan kendala nyata yang dihadapi oleh pejabat fungsional auditor APIP di instansi pemerintah pusat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ini selanjutnya pengeluaran saya, Farhan Priyanto. Terkait 2.3 ini adalah yang pertama terkait asumsi-asumsi dalam penelitian. Yang pertama yaitu penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penggunaan cloud computing pada Habib telah diterapkan untuk mendukung proses pengawasan internal. Yang ketiga, hubungan antara penggunaan cloud computing dan efektivitas pengawasan internal dapat dianalisis secara kuantitatif. Yang keempat, responden dapat memberikan jawaban secara objektif. Yang kelima, kondisi organisasi relatif stabil selama periode penelitian. Yang kedua yaitu terkait metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan ini melalui pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menganalisis pengaruh penggunaan cloud computing terhadap efektivitas pengawasan intern. Kemudian metodenya itu menentukan variabel independen yaitu penggunaan cloud computing. Selanjutnya menentukan variabel dependen yaitu efektivitas pengawasan intern aktif. Nah, kemudian analisis data ini menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan cloud computing terhadap efektivitas pengawasan intern. Adapun tahapan pengelolaan data yang pertama uji validasi, uji reliabilitas, yang ketiga analisis statistik deskriptif, yang keempat uji asumsi klasik, dan kelima pengujian hipotesis. Next, selanjutnya ini lanjutannya metode penelitian ini menggunakan model kuantitatif seperti tadi yang telah disampaikan bahwasanya pendekatan kausal untuk menganalisis pengaruh penggunaan cloud computing terhadap efektivitas proses intern APIP pada kementerian lembaga pemerintah pusat. Nah, di mana penggunaan cloud sebagai variabel X, efektivitas proses intern APIP sebagai variabel Y. Nah, selanjutnya nanti kita akan menghubungkan antara indikator-indikator variabel X dan variabel Y sebagaimana tadi juga dijelaskan sebelumnya. Nah, nanti hipotesis penelitiannya yaitu penggunaan cloud computing berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan APIP pada KL ataupun kementerian lembaga pemerintah pusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya Tarik Maulana. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai operasionalisasi variabel.
di mana operasionalisasi variabel ini disusun untuk menerjemahkan konsep-konsep abstrak dari variabel penelitian kita itu menjadi indikator-indikator yang dapat diukur secara empiris di lapangan nantinya. Dan untuk mempermudah responden dalam menjawab, seluruh indikator akan diukur menggunakan skala ordinal dengan 4 pilihan. Yang pertama ada sangat setuju, setuju, lalu tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Dalam penelitian ini, kita memiliki dua variabel utama yang akan diukur. Yang pertama yaitu mengenai variabel penggunaan cloud computing atau kita sebut sebagai variabel X. Sebagai variabel independen, tentunya penggunaan cloud computing ini akan diukur menjadi 6 item pernyataan, di mana indikatornya meliputi yang pertama, terdapat pemanfaatan sistem berbasis cloud, yang kedua ada kemudahan akses dokumen, yang ketiga ada percepatan proses audit, yang keempat ada keamanan data audit, yang kelima ada kemudahan kolaborasi, yang keenam ada peningkatan efisiensi pekerjaan. Lalu yang variabel kedua atau variabel Y-nya kita ada variabel efektivitas pengawasan intern APIP. Ini juga sebagai variabel dependen dengan efektivitas pengawasan intern APIP yang nantinya akan diukur melalui 5 item pernyataan. 5 item tersebut adalah Y1 ada penyelesaian pengawasan tepat rencana, ya Y2-nya ada pemberian nilai tambah, yang ketiga ada tindak lanjut rekomendasi, yang keempat ada peningkatan pengendalian internal, yang kelima ada efektivitas pengawasan keseluruhan. Nah, sedikit sebagai tambahan juga sebagai catatan, meskipun kedua variabel ini nantinya akan diukur menggunakan skala ordinal pada kuesioner, data tersebut akan diperlakukan sebagai skala interval untuk keperluan pengolahan data menggunakan analisis SEM. Dan pendekatan ini tentunya didukung dan kita merujuk pada literatur penelitian dari Ghazali dan Latan di tahun 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Sesuai dengan pendekatan mixed method, penelitian ini menggunakan 3 teknik yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu kuesioner, kedua wawancara, dan yang ketiga studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik yang pertama yaitu kuesioner, di mana memberi pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini nantinya disebarkan secara daring melalui Google Form kepada 40 responden yang sudah dipilih dengan purposive sampling. Untuk respondennya sendiri, kriterianya yaitu pegawai atau auditor yang ada pada unit APIP di kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang aktif menggunakan sistem berbasis cloud dan sudah memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang pengawasan. Untuk medianya sendiri yaitu media daring. Media daring ini dipilih karena sebaran respondennya luas, lebih efisien dari sisi waktu dan biaya, serta memudahkan tabulasi jawaban. Untuk struktur kuesionernya sendiri, yaitu terbagi dari atas 3 bagian, yaitu identitas responden untuk analisis deskriptif, kedua variabel independen, yaitu penggunaan cloud computing dengan 6 indikator tadi yang sudah dijelaskan dari X1 sampai dengan X6, dan variabel dependen yaitu efektivitas pengawasan intern APIP. Nah, dari seluruh butir pernyataan yang sudah diukur dengan skala Likert, diharapkan menghasilkan jawaban yang dapat menjadi tabulasi data numerik untuk diolah dengan SEM PLS. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Ini kami perlukan karena ada data kualitatif yang tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh kuesioner, mengingat konteks pengawasan intern ini memiliki dinamika birokrasi dan kelembagaan yang kompleks. Wawancara sendiri dilakukan secara semi terstruktur kepada sebagian responden atau kuesioner yang sudah memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan sistem berbasis cloud. Temanya sendiri mencakup pemanfaatan sistem cloud dalam pelaksanaan tugas, kemudahan akses dokumen, kecepatan dan efisiensi proses, kolaborasi antar auditor, keamanan data, pemantauan tindak lanjut dari rekomendasi pengawasan, serta kendala yang sudah dihadapi. Untuk prosesnya sendiri dilakukan atas persetujuan informan, terus dicatat atau direkam, kemudian ditranskrip untuk dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan dan verifikasi kesimpulan.
Untuk teknik yang ketiga adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Untuk memperoleh data sekunder dan membangun landasan teori. Untuk teknik ini sumbernya diambil dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman terkait penguasaan internet. Selain itu juga disertakan laporan kinerja dan publikasi resmi dari kementerian lembaga. Data dari teknik ini akan kami gunakan untuk memperkuat kerangka teori sekaligus membandingkannya dengan temuan-temuan yang ada di lapangan. Untuk ketiga teknik ini diharapkan dapat kami harapkan dapat saling melengkapi, di mana kuesioner akan menghasilkan data kuantitatif, wawancara menghasilkan data kualitatif, dan studi kepustakaan yang dapat menyediakan data sekunder. Kombinasi dari tiga teknik ini seharusnya menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah teknik pengolahan dan analisis data. Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dan dianalisis menggunakan SEMPLS dengan bantuan Smart Plus, serta didukung dengan SPSS untuk statistik deskriptif dan data kuantitatif pendukung. Pendekatan ini lazim digunakan pada penelitian mixed method di bidang akuntansi sektor publik. Nah, yang pertama itu adalah uji kualitas data. Kita menggunakan dua uji. Yang pertama, uji validitas. Ini fungsinya untuk mengukur sah atau valid tidaknya instrumen penelitian. Lalu yang kedua adalah uji reliabilitas. Ini mengukur konsistensi jawaban responden. Instrumen tersebut reliable apabila composite reliability dan Cronbach alfanya itu lebih besar dari 0,7. Lalu yang kedua ini analisis statistik deskriptif. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, jabatan, masa kerja, dan instansi asal si pengisi responden. Lalu yang kedua mendeskripsikan kecenderungan jawaban responden terhadap indikator variabel penelitian. Nah, yang ketiga itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, nilai rata-rata atau min, dan kategorisasi tingkat capaian responden. Selanjutnya, next. Selanjutnya yang ketiga itu evaluasi model pengukuran. Ada 3 uji. Yang pertama uji validitas konvergen, lalu yang kedua ada uji validitas diskriminan, yang ketiga adalah uji reliabilitas konstruk. Kemudian evaluasi model struktural atau inner model. Yang pertama uji R-square itu digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Lalu yang kedua ada uji chi-square itu yang berfungsi sebagai menilai relevansi prediktif model melalui prosedur blindfolding. Lalu ada ketiga uji goodness of fit, ini berfungsi untuk menilai kesesuaian model penelitian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji signifikasi parsial ini dilakukan melalui bootstrapping pada Smart PLS untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis tersebut diterima jika nilai T statistiknya itu lebih besar dari 1,96 dan p-values-nya itu lebih kecil sama dengan 0,05. Kemudian untuk hipotesisnya ditolak, itu ketentuannya, jika T statistik lebih kecil dari 1,96 dan p-values itu lebih besar dari 0,05. Kemudian next. Izin masih yang sebelumnya. Kemudian analisis data kualitatif. Data kualitatif hasil wawancara dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan memperdalam interpretasi hasil pengujian kuantitatif, khususnya terkait konteks dan dinamika penggunaan cloud computing dalam pengawasan intern APIP yang tidak sepenuhnya terungkap melalui data numerik. Nah, di sini yang terakhir, secara singkat saya menjelaskan kerangka alur analisis data. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, yaitu melalui kuesioner dan juga wawancara. Yang kedua adalah tabulasi dan coding data.
Selanjutnya kita melakukan uji kualitas data, baik itu kualitas dan reliabilitas. Lalu yang selanjutnya yang keempat itu adalah evaluasi outer model. Yang kelima evaluasi inner model dan uji hipotesis. Dan yang keenam analisis data kualitatif pendukung. Dan yang terakhir menghasilkan interpretasi hasil dan mengajukan kesimpulan. Nah, seluruh tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan kesimpulan penelitian memiliki dasar empiris dan statistik yang kuat dan serta nanti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin sekian dari saya. Next. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Memasuki bab ketiga, yang pertama yaitu terkait pengujian statistik. Poin ini cukup penting dan krusial gitu ya, karena menjelaskan bagaimana data yang terkumpul itu diolah secara ilmiah untuk menjawab hipotesis dari penelitian kami. Nah, eh, terdapat 4 komponen utama yang mendasari desain pengujian statistik kami. Yang pertama yaitu tujuan dari pengujian ini itu dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data primer yang kami peroleh melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada 40 responden. Kemudian konteksnya seluruh responden dalam penelitian ini telah disaring secara ketat menggunakan metode purposive sampling agar memenuhi kriteria sebagai auditor atau pegawai aktif yang menjalankan fungsi pengawasan internal APIP pada kementerian atau lembaga pemerintah pusat. Kemudian metode yang digunakan mengingat jumlah sampel kami yang bersifat small sample size atau relatif terbatas, analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan pendekatan PLSM dengan bantuan aplikasi Smart PLS. Nah, pendekatan ini dinilai sangat andal dan fleksibel untuk mengestimasi model struktural kami. Kemudian untuk cakupan analisis, pengujian statistik ini tidak dilakukan secara instan, melainkan secara bertahap dan sistematis. Jadi mulai dari analisis statistik deskriptif atau uji statistik deskriptif, kemudian dilakukan evaluasi outer model, dan selanjutnya dilakukan evaluasi inner model, serta diakhiri dengan pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping. Nah, kami mau menekankan bahwa seluruh rangkaian pengujian statistik ini dilakukan menggunakan pendekatan SMPLS ya, tadi pada aplikasi Smart PLS, di mana pengujian hipotesis akhir itu dihitung melalui prosedur bootstrapping untuk menghasilkan nilai T statistik dan P-value yang presisi dan kredibel secara ilmiah. Demikian pemaparan terkait alur pengujian statistik secara lebih detail akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian uji statistik deskriptif, di mana tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden yang berpartisipasi. Sekaligus nantinya juga melihat arah kecenderungan jawaban mereka terhadap setiap indikator variabel penelitian dari kita yang kita lakukan. Umumnya implementasi ini kita bagi jadi 2 tahapan. Yang pertama ada analisis karakteristik responden, di mana pada tahap ini tahap pertama berfokus pada profil dari sumber data kita, di mana ada penelitian ini melibatkan 40 responden. Lalu karakteristik yang akan kita gali itu nantinya mencakup jenis kelamin, usia, jabatan, masa kerja, serta instansi asal dari responden. Lalu seluruh data demografis tersebut kami tabulasi menggunakan bantuan aplikasi SPSS dan nantinya untuk mempermudah pembacaan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase. Ya, tahapan kedua ada analisis deskriptif variabel penelitian, di mana pada tahap kedua ini kita akan menganalisis secara deskriptif kedua variabel kita, yaitu penggunaan cloud computing atau variabel X dan efektivitas pengawasan internet APIP sebagai variabel Y-nya. Langkah utamanya dari tahap ini adalah menghitung rata-rata dari jawaban responden baik pada level setiap indikator maupun pada level keseluruhan variabel. Di mana sebagai pengingat skala jawaban kuesioner kita ini bernilai dari sangat setuju yaitu nilai 4, setuju nilainya 3,
tidak setuju nilainya 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Dan nantinya nilai rata-rata yang didapat akan digunakan untuk menentukan di mana posisi tingkat dari capaian responden. Untuk menentukan kategori dari nilai rata-rata tersebut, kita mencari rentang skala menggunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai rendah dibagi dengan jumlah kelas. Dari perhitungan dengan rumus tersebut, kita mendapatkan nilai sebesar 0,75, di mana berdasarkan perhitungan tersebut juga kita membagi kategori tingkat capaian responden ini ke dalam 4 kelas, yaitu rentang 1 sampai 1,75 masuk ke dalam kategori rendah, sangat rendah, dan rentang 1 sampai 76 sampai 250 itu kategori rendah. Rentang nilai 2,51 sampai 3,25 itu kategori tinggi. Lalu rentang 3,26 sampai rentang 4 itu sangat tinggi kategorinya. Dan kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu kategorisasi inilah yang akan menjadi pedoman kita dalam menginterpretasikan seberapa baik sih tingkat capaian dari setiap indikator itu maupun variabel secara keseluruhannya. Hasil analisis deskriptif ini juga akan menjadi fondasi interpretasi awal kita sebelum nantinya kita melangkah lebih jauh untuk melakukan evaluasi model pengukuran atau outer model dan pengujian hipotesis akhir. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, evaluasi model pengukuran atau outer model. Evaluasi outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dalam mengukur konstruk. Dalam penelitian ini, karena menggunakan konstruk reflektif dengan metode SAMPLS, pengujian meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen dilihat dari nilai outer loading-nya yang lebih besar sama dengan 0,70 dan AV lebih besar sama dengan 0,50. Selanjutnya, validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya, terutama melalui nilai HTMT yang kurang dari 0,90. Sementara itu, reliabilitas konstruk diuji menggunakan Cronbach, alpha, dan composite reliability dengan nilai lebih besar sama dengan 0,70. Nah, dengan demikian, indikator dan konstruk yang memenuhi kriteria tersebut dinyatakan valid dan reliable sehingga dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi inner model. Next. Baik, selanjutnya terkait evaluasi model struktur atau inner model, itu yang pertama adalah uji R square atau R square. R square-nya itu adalah efektivitas pengawasan interaktif. Nah, ini untuk menunjukkan seberapa besar variasi efektivitas pengawasan interaktif dapat dijelaskan oleh penggunaan code computing. Semakin tinggi nilai R square, semakin baik kemampuan prediktif model. Nah, kriterianya itu kalau 0,75 kuat, 0,50 moderat, kalau 0,25 lemah. Kemudian yang kedua uji Q square. Nah, ini uji Q-nya ini relevansi prediktif model. Nah, untuk menilai kemampuan prediktif model melalui prosedur blindfolding atau model menilai relevansi prediksi apabila nilai Q square itu lebih dari 0. Nah, kriterianya itu Q square lebih dari 0 itu model memiliki kemampuan prediksi. Nah, sedangkan apabila kurang dari sama dengan 0, maka tidak memiliki kemampuan prediksi. Yang ketiga, itu melalui uji goodness of fit, GOF. Nah, ini untuk menguji kesesuaian model secara keseluruhan. Nah, evaluasi ini eh, menguji evaluasi kelayakan model struktural menggunakan SRMR untuk melihat kesesuaian antara matriks korelasi yang diamati dengan yang diprediksi oleh model. Nah, karena kriterianya itu ketika SRMR-nya itu kurang dari 0,8 maka modelnya baik. Nah, apabila kurang dari 0,10 maka model masih dapat diterima. Nah, yang keempat, pengujian hipotesis. Nah, hipotesis ini ada
empat metode ya. Lalui bootstrapping untuk memperoleh nilai koefisiensi jalur, t statistik, dan p-value. Nah, kriterianya untuk t statistik itu lebih dari 1,96, untuk p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya, Selanjutnya, analisis data kualitatif. Ini dilakukan melalui wawancara dengan auditor yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan intern dan penggunaan cloud computing. Nah, analisis ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai pengalaman, manfaat, terus juga kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan cloud computing dalam mendukung pengawasan intern. Nah, tahapan analisis data meliputi yang pertama kondensasi data, yaitu data dari hasil wawancara diseleksi, kemudian disederhanakan dan dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan, seperti efisiensi, kemudahan akses data, kolaborasi, keamanan, kompetensi, infrastruktur, dan kendala penggunaan cloud computing. Lalu yang kedua, penyajian data. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif dan matriks tematik. Nah, ini tujuannya untuk melihat pola, persamaan, dan perbedaan informasi dari para informan. Lalu yang ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan ditarik berdasarkan tema dan pola yang ditemukan dari hasil wawancara. Lalu kemudian diverifikasi dengan membandingkan informasi dari berbagai informan atau narasumber serta melihat kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Hasil dari analisis kualitatif selanjutnya digunakan sebagai temuan tersendiri sekaligus untuk memperkuat dan memperkaya hasil analisis kuantitatif. Sehingga penelitian ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas, lalu juga manfaat dan kendala penggunaan cloud computing dalam pengawasan intern APIP. Next. Baik, untuk yang selanjutnya terkait kuesioner penelitian pada penelitian kali ini. Untuk yang pertama terkait variabel, yaitu variabel X atau cloud computing. Dengan definisi cloud computing sendiri adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data maupun aplikasi melalui internet sehingga informasi dapat diakses secara mudah, aman, dan fleksibel. Contoh penyimpanan berbasis cloud yang umum digunakan misalnya adalah Google Drive. Eh, Untuk dari pertanyaan ini menggunakan skala Likert dengan jawaban yaitu SS atau sangat setuju, S setuju, dan tidak setuju atau TS, lalu STS atau sangat tidak setuju. Untuk variabel X sendiri, cloud computing memiliki 6 pertanyaan. Kemudian terkait variabel Y, untuk efektivitas pengawasan intern, definisinya sendiri adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mendukung peningkatan pengendali intern dan tata kelola instansi. Untuk penggunaan jawaban yaitu sama dengan variabel X. Yang kemudian untuk teknik yang digunakan selanjutnya yaitu wawancara penelitian. Narasumber merupakan pegawai dengan jabatan fungsional auditor di lingkungan kementerian atau lembaga di pemerintah pusat. Untuk wawancara sendiri terdiri atas kurang lebih 10 pertanyaan yang antara lain terkait tugas dan fungsi dari narasumber, kemudian pendapat dari narasumber mengenai manfaat penggunaan cloud computing terhadap pelaksanaan pengawasan intern, lalu pendapat mengenai apakah penggunaan cloud computing telah cukup membantu APIP dalam melakukan pemantauan tindak lanjut hasil dari pengawasan intern. Demikian dari kami, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang telah menyampaikan pemaparan materi hasil kerja kelompok 3. Eh, Kami mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun pemaparan. Kami akhiri presentasi kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.